Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yesaya 61 ayat yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat ada berbagai macam jenis tanaman atau pohon yang seringkali dipakai sebagai ilustrasi untuk menggambarkan tentang keadaan manusia. Contohnya pohon anggur, pohon aras, pohon ara, pohon terbantin, dan sebagainya. Melalui Nabi Yesaya ini, Tuhan kembali menegaskan bahwa kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seharusnya seperti pohon terbantin. Pohon terbantin adalah salah satu pohon terbesar di Timur Tengah yang tumbuh di daerah padang gurun. Saudara, pohon ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berdaun lebat. Yang lebih luar biasa lagi dan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia, bahwa akar pohon ini dapat merambat sampai di kedalaman 45 hingga 65 meter untuk mencari sumber mata air murni untuk pertumbuhannya. Nah, karena berakar kuat sampai ke dalam, maka pohon ini tetap kuat bertahan di musim kering sekalipun. Karena akar-akarnya mampu menyerap air di sumber mata air yang murni tentunya. Selain itu, karena daunnya yang lebat dan rindang, maka pohon terbanting seringkali menjadi tempat peristirahatan, tempat berteduh bagi orang-orang yang merasa kelelahan atau kepanasan. Alkitab menyatakan, saudara, bahwa pohon terbantin adalah pohon kebenaran, tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, bagaimana supaya kehidupan orang percaya itu seperti pohon terbantin yang kuat dan mampu menjadi berkat? Tidak ada jalan lain selain kita harus berakar kuat di dalam Tuhan, tinggal dekat dengan sumber mata air tersebut. Inilah yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, akar adalah bagian pokok tanaman yang dapat merambat ke dalam bumi mencari sumber mata air. Demikian juga orang percaya. Tuhan itu adalah sumber mata air kehidupan kita, dan karena itu kita harus benar-benar mencari Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk hidup dekat dengan Tuhan, karena itu sumber kehidupan kita. Yesaya 61 ayat 9 firman Tuhan berkata, semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Apakah kita mau jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan orang-orang yang jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah yang kami dengarkan, renungkan saat ini. Tuhan, kami menyadari bahwa terkadang sebelum kami berakar di dalam Tuhan, kami sudah menyerah dengan keadaan. Tapi yang Engkau inginkan, semakin hari kami semakin berakar, semakin hari kami semakin cari Tuhan, seperti akar pohon terbantin yang terus cari sumber mata air. Maka kami hari ini sebagai orang percaya, kami mau cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, yang membawa kami untuk lebih dekat dengan sumber mata air kehidupan, yaitu Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ampuni kami ketika kami menghadapi cabaran, ujian, tantangan.
kami mudah sekali menyerah. Sebelum kami datang cari Tuhan, kami datang dekat dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tidak mau menjadi pohon-pohon yang hanya hidup di permukaan tanah saja, tapi biar kami terus berakar di dalam Tuhan, yaitu dengan cara merenungkan firman Allah, punya waktu bersekutu dengan Tuhan, bersaat teduh baik secara pribadi maupun kumpulan atau kelompok atau keluarga yang terkecil. Kami tahu Tuhan bahwa itu sumber kehidupan kami. Iblis pakai segala macam keadaan supaya kami tidak punya waktu itu, supaya kami tidak mencari sumber mata air kehidupan itu. Tapi hari ini Tuhan tegur kami, Tuhan panggil kami, dan Tuhan ingatkan kami bahwa ada sumber mata air kehidupan yang selalu siap sedia mengalirkan berkat-berkat-Nya kepada setiap orang yang mencari Engkau. Kami datang kepada Tuhan, ampuni kami, dan biar kami ambil komitmen untuk cari sumber mata air kehidupan dengan cara punya waktu bersaat teduh, baik secara pribadi maupun keluarga, maupun komunitas kami, kumpulan kami atau kelompok kami, bahkan gereja di mana Tuhan membawa kami untuk bertumbuh bersama di sana. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Allah ini meteraikan firman dalam kehidupan kami, dan firman ini bertumbuh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami bukan hanya diberkati Tuhan, tapi kami juga jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.